Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya atau mengenal padanya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun ma'rifatnya, dan roh mereka bersuka-suka di dalam malakutnya, sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmat pengertian. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua makrifat dan sir. Dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Timbul suatu dorongan, yang mana dorongan ini semakin hari semakin kuat hingga menjadi suatu beban pikiran. Maka saya beranikan diri untuk melaksanakan, walaupun dengan memaksanya, mengingat pengetahuan yang terbatas dan serba kekurangan. Saya mohon pada Allah Ta'ala agar memberi bimbingan, petunjuk, bantuan serta pertolongan agar terlaksananya dengan baik, serta diterima amal yang sedikit ini dan diberkatinya dan dijadikannya bermanfaat bagi saya dan kaum muslimin, dan diganjari dengan ridhonya dan ridho Nabi Muhammad SAW. Berikut menerima dan mengabulkan siapa yang mengamalkan isi video ini. Saya akan berusaha dengan segala kemampuan yang ada, dan saya beri judul video ini Syarat untuk menjadi wali Allah.
Syed Ahmad Al-Badawi rahimahullahu alaih berkata, perjalanan kami berdasarkan atau bersendikan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu benar dan jujur, bersih hati, menepati janji, menanggung tugas dan derita, dan menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi wali Allah? Maka jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Pertama, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman keyakinannya kepada Allah. Kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Ketiga, berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Empat, selalu berwudu, yakni bila berhadas segera memperbarui wudu. Kelima, rela menerima hukum qada Allah dalam suka dan duka. 6, yakin terhadap semua janji Allah. 7, putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk atau manusia. 8, tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. 9, rajin mentaati perintah Allah. 10, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. 11, tawadu, merendah diri terhadap yang lebih tua atau lebih muda. 12, menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh yang utama, sedang sarang syaitan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu, seperti firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh itu. Kemudian Ahmad Al-Badawi melanjutkan nasihatnya, hai Abdul Al, berhati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa dan dapat merusak amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu pokok atau bibit atau sumber segala dosa dan kejahatan. Dan Allah berfirman, innallaha allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu menolong, membantu orang yang takwa dan orang yang benar-benar berbuat baik. Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jangan cinta dunia. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Wahai Abdul Al, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan berilah makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu,
dan orang gharib atau rantauan. Semoga dengan begitu Anda diterima oleh Allah. Dan perbanyaklah zikir. Jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa satu rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek bala musibah yang menimpa seseorang. Dan jangan berkata riba atau namimah, menyebut kejelekan orang atau mengadu domba antara seorang dengan yang lain. Dan jangan membalas atau mengganggu pada orang yang mengganggumu. Dan maafkan orang yang aniaya padamu. Dan berilah pada orang yang bakhil padamu. Dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik manusia, akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Dan siapa yang tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Siapa yang tidak loman atau dermawan, tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Siapa tidak sayang sama manusia, tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat. Dan siapa yang tidak bertakwa tidak berharga di sisi Allah. Dan siapa memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempat di surga. Na'udzubillah min dzalik. Itu artinya kita akan mendapatkan tempat di neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir khusyuk, dan berhati-hati daripada lalai, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkanlah dirimu pada Allah, dan relakan hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat. Dan kalahkanlah hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Sahabatku sekalian, nasihat ini untuk kita semua, maka itu amalkanlah sahabat. Semoga kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anal faqiru fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Wahai Tuhanku, akulah hamba yang fakir, yang miskin dalam kekayaanku ini. Maka bagaimana tidak akan merasakan kefakiran dalam kefakiranku, yakni meskipun aku ada memiliki suatu apapun, namun tetap tidak berubah bahwa aku selalu miskin.
butuh berhajat kepadamu ya Allah, lebih-lebih dalam keadaan yang memang nyata miskin dan fakir. Ilahi anal jahilu fi ilmi, fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Wahai Tuhanku, akulah hamba yang bodoh dalam ilmu pengetahuanku ini, maka bagaimana takkan lebih bodoh lagi dalam hal-hal yang aku masih bodoh tidak mengetahuinya. Sahel bin Abdullah berkata, tiada seorang hamba yang menyatakan mengakui kefakiran, kemiskinannya di sisi Allah ketika ia berdoa, melainkan Allah berkata pada malaikat, andaikan tidak karena ia tidak sanggup menerima langsung firmanku, niscaya aku Allah langsung menjawab labaika kepadanya. Ilahi in zaharatil mahasinu minni, fabifadlika walakal minnatu alayya, wa in zaharatil masawi'u minni, fabi'adlika walakal hujjatu alayya. Wahai Tuhanku, jika timbul daripadaku amal kebaikan, maka itu semata-mata karena kurnia-Mu ya Allah, dan Engkau yang berhak untuk menuntut padaku. Sebaliknya ya Allah, jika terjadi kejahatan daripadaku, maka itu semata-mata karena keadilan-Mu, dan Engkau tidak berhak menuntut aku atas kejahatan itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.